Intervensi perdagangan oleh pemerintah adalah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, membatasi, atau memfasilitasi perdagangan barang dan jasa, baik dalam konteks perdagangan internasional maupun domestik. Tujuan intervensi ini bisa bervariasi, mulai dari melindungi industri dalam negeri, mengendalikan harga barang, menjaga stabilitas ekonomi, hingga melindungi kepentingan nasional. Yang pertama, tarif bea masuk. Pajak yang dikenakan pada barang impor yang bertujuan untuk meningkatkan harga barang impor sehingga produk lokal lebih kompetitif di pasar domestik. Yang kedua, kuota impor atau ekspor. Pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor atau diekspor dalam periode waktu tertentu. Kuota bertujuan untuk mengendalikan volume perdagangan dan melindungi industri lokal. Yang ketiga, subsidi. Bantuan finansial dari pemerintah kepada industri lokal seperti pertanian atau manufaktur untuk membantu mereka bersaing dengan produk impor atau mendorong peningkatan ekspor. Yang keempat, larangan atau embargo. Pelarangan total terhadap impor atau ekspor barang tertentu dari atau ke negara tertentu. Biasanya dilakukan karena alasan politik, keamanan, atau lingkungan. Peraturan teknis dan standar. Pemerintah mungkin memberlakukan standar kesehatan, keselamatan, atau lingkungan pada barang-barang impor untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan tertentu. Ini sering dilakukan untuk melindungi konsumen atau industri dalam negeri dari barang berkualitas rendah. Yang keenam, kebijakan valuta asing. Pemerintah dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dengan mengintervensi pasar valuta asing, yang secara tidak langsung mempengaruhi harga barang impor dan ekspor. Yang ketujuh, pengendalian harga. Pemerintah dapat menetapkan harga minimum atau maksimum pada produk tertentu, baik impor maupun ekspor, untuk menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Kita semua menyadari bahwa perdagangan internasional adalah salah satu motor penggerak ekonomi global. Namun, tanpa pengaturan yang baik, perdagangan ini dapat membawa tantangan tersendiri bagi negara kita. Oleh karena itu, pemerintah seringkali perlu turun tangan untuk mengatur aliran barang dan jasa demi menjaga stabilitas ekonomi, melindungi industri dalam negeri, serta memastikan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, sektor hospitality yang meliputi pariwisata, perhotelan, dan restoran merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, terutama dengan kekayaan destinasi wisata yang kita miliki. Pemerintah Indonesia juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sektor ini tumbuh dengan sehat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi, serta dalam menjaga standar kualitas dan aksesibilitas bagi wisatawan. Yang pertama, pajak dan hotel. Pemerintah daerah seringkali mengatur pajak bagi hotel dan restoran melalui pajak hotel dan restoran atau PHR, yang besarnya bervariasi di setiap daerah. Biasanya sekitar 10% dari total biaya yang dibayarkan oleh tamu. Pajak ini berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Yang kedua, subsidi dan insentif untuk industri pariwisata. Pemerintah memberikan subsidi dan insentif bagi pelaku usaha di sektor hospitality, terutama selama pandemi COVID-19, seperti melalui program bantuan insentif pemerintah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Subsidi diberikan untuk mendukung pelaku usaha pariwisata yang terkena dampak pandemi, seperti hotel, restoran, biro perjalanan, dan operator wisata. Yang ketiga, regulasi sertifikasi CHSE atau Clean, Health, Safety, and
environment. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia mewajibkan hotel, restoran, dan destinasi wisata untuk mendapatkan sertifikasi CHSE guna memastikan bahwa standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan diterapkan dengan baik. Sertifikat ini menjadi syarat penting agar usaha hospitality dapat beroperasi dan menerima tamu selama masa pandemi. Yang keempat, pengendalian harga tiket dan promosi wisata domestik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Perusahaan Penerbangan milik negara, yakni Garuda Indonesia, seringkali mengintervensi harga tiket pesawat domestik untuk memastikan harga tiket tetap terjangkau. Selain itu, pemerintah melakukan program promosi pariwisata domestik melalui kampanye seperti di Indonesia Aja untuk mendorong wisatawan lokal berlibur di dalam negeri dan mendukung industri perhotelan serta destinasi wisata. Yang kelima, pengaturan standar bintang pada hotel. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata menetapkan klasifikasi bintang untuk hotel berdasarkan fasilitas, layanan, dan standar lainnya. Hotel dibagi menjadi kategori dari bintang 1 hingga bintang 5. Proses klasifikasi ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah. Yang keenam, kebijakan pengendalian tarif hotel selama periode khusus. Pada periode tertentu, seperti saat ada acara nasional atau internasional, pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian tarif hotel agar harga tidak melonjak terlalu tinggi. Misalnya pada saat penyelenggaraan event besar seperti Asian Games atau KTT G20. Pemerintah mengimbau hotel-hotel untuk tidak menaikkan tarif secara berlebihan guna menjaga citra negara dan memastikan aksesibilitas wisatawan atau delegasi asing. Yang ketujuh, kebijakan bebas visa dan wisatawan internasional. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan internasional, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan bebas visa atau visa on arrival untuk beberapa negara tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Yang kedelapan, larangan pembangunan hotel baru di Bali. Pemerintah Provinsi Bali sempat memberlakukan moratorium pembangunan hotel baru di kawasan tertentu, seperti di wilayah Denpasar, Badung, dan sekitarnya, untuk mengendalikan jumlah hotel yang ada di Bali. Tujuannya adalah untuk mencegah kelebihan pasokan kamar hotel yang bisa mengakibatkan harga jual turun dan kualitas pelayanan menurun. Yang kesembilan, regulasi pajak dan retribusi pariwisata lokal. Pemerintah daerah seringkali mengenakan retribusi pariwisata atau pajak tambahan pada hotel, restoran, dan destinasi wisata untuk mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata di wilayah tersebut. Beberapa daerah juga mengenakan pajak lingkungan bagi wisatawan asing yang menginap di hotel-hotel tertentu, terutama di kawasan wisata seperti Bali. Beberapa bulan lalu, peraturan daerah terkait biaya masuk Bali bagi turis asing atau wisatawan mancanegara telah disahkan. Itu artinya seluruh turis asing yang masuk ke Bali wajib membayar biaya retribusi sebesar $10 Amerika Serikat atau setara dengan 150.000. Peraturan ini didasarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Perlu dipahami, penarikan biaya retribusi tersebut bukanlah hal baru di Bali. Sebelumnya, pemerintah provinsi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kontribusi wisatawan. Hanya saja, aturan yang berlaku tersebut menyebutkan jika kontribusi yang harus dibayarkan bersifat sukarela. Rencananya, pemberlakuan biaya retribusi pada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali mulai diterapkan Februari 2024. Untuk saat ini, Pemprov Bali telah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak sekaligus simulasi proses pemungutan pajak bagi wisatawan mancanegara saat tiba di Bali. Secara keseluruhan, estimasi waktu per wisatawan hanya sekitar 23 detik saja.
Dalam konteks perdagangan internasional dan sektor hospitality, intervensi pemerintah berperan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi industri dalam negeri, serta memastikan ketersediaan dan harga produk yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui kebijakan seperti tarif impor, kuota, subsidi, serta regulasi di bidang hospitality, pemerintah dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis sambil melindungi kepentingan nasional. Intervensi yang tepat dapat meningkatkan daya saing industri lokal, mendukung perkembangan pariwisata, serta memastikan produk dan jasa yang berkualitas tersedia baik di pasar domestik maupun internasional. Namun, penting juga bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakan ini agar tidak menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian, baik dalam melindungi kepentingan dalam negeri maupun pendorong daya saing global.